Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam damai dan kerukunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita ada 6 agama yang diakui, yakni Muslim, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Maka bisa dikatakan seluruh jemaah yang ada di Indonesia sebagian besar masuk dalam kisaran 6 agama tersebut, baik secara administratif maupun secara hukum. Karena itu, tokoh agama yang bernaung di bawah lembaga agama tertentu harus mendata mereka, memasukkan mereka menjadi bagian dari agama masing-masing. Tujuannya adalah memudahkan pengenalan akan jemaah, memperlancar pelayanan, dan mengembangkan mekanisme kontrol dan nasihat kepada jemaah. Karena terjadi bahwa karena kurangnya kontrol satu sama lain, ini menjadi salah satu alasan terjadinya kejahatan atau tindakan yang melawan hukum, termasuk radikalisme dan terorisme. Karena itu tidak fair, tidak adil ketika jemaah memberikan kontribusi kepada agama, baik kontribusi materi, jasa, dan juga mungkin karena merupakan tokoh yang berpengaruh di lembaga pemerintahan, kita memberikan pengakuan bahwa mereka adalah umat Muslim, mereka adalah umat Protestan, mereka adalah umat Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sebaliknya, ketika mereka melakukan hal yang tidak terpuji, misalnya korupsi, atau terlibat dalam gerakan radikalisme dan terorisme, kita memberikan statement dengan tegas di media, mereka bukan bagian dari diri kami. Kami tidak mengenal mereka. Kami atau kita mengucilkan mereka. Tidak adil, bukan? Ketika mereka baik, kita akui, dan ketika mereka tidak baik, kita menyangkal dan menolak menjadi bagian dari agama kita masing-masing. Karena itu, tokoh-tokoh agama harus merangkul seluruh jemaahnya tanpa pandang bulu, baik atau tidak baik, buruk atau jahat, memberi kontribusi atau tidak memberi kontribusi. Karena apa? Karena lembaga agama adalah wadah persatuan dan persatuan umat yang bernaung di dalamnya. Contoh konkret, saudara-saudara terkasih, dalam berita yang kita dengar, sangat disayangkan ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum, misalnya terorisme, mereka tidak diakui sebagai umat beragama. Mereka adalah umat beragama. Siapa yang salah? Yang menanggung hukuman tentu mereka yang melanggar hukum. Tetapi secara moral, tokoh agama harus ikut bertanggung jawab dan barangkali tidak mendata umatnya, tidak memasukkan mereka menjadi bagian dari agama secara administratif dan secara hukum. Atau mungkin tokoh agama kurang mengontrol jemaahnya, atau tidak mengembangkan sikap peduli di antara jemaahnya. Dengan demikian, jangan ada upaya melepaskan tanggung jawab ketika ada umat melakukan tindakan melanggar hukum. Kalau kita menempatkan mereka sebagai bagian dari agama kita, maka kita tokoh agama dan lembaga agama harus ikut bertanggung jawab. Kalau ada jemaah yang melakukan tindakan melawan hukum, misalnya terlibat dalam terorisme, lembaga agama tertentu harus ikut merasa malu dan tokoh agama merasa ikut tercoreng. Ini berlaku untuk semua agama, Muslim, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Karena itu, tokoh agama harus fokus memberikan pendekatan dan pembinaan kepada jemaahnya, dan jangan fokus dan asik mengurusi dengan hal yang tidak berkaitan langsung dalam rangka pengembangan umat. Tugas tokoh agama adalah memberikan pembinaan, mengembangkan energi positif, baik rohani
maupun jasmani dalam diri umatnya, yakni pengembangan iman, ibadah, kepedulian, sikap menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Semoga kerukunan tetap terjaga, persaudaraan semakin terjalin, dan damailah bumi Indonesia.